Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Arsotik. Di sini teman-teman saya akan memberikan pakan ya terhadap ular kobra. Nah, jadi ini merupakan tikus putih atau mencit yang akan saya kasihkan ke ularnya nanti. Jadi ini tikusnya saya beli dengan ukuran medium. Kita lihat nanti. Nah, ini ularnya keluar teman-teman. Nah, satu gigitan. Tikusnya masih bisa gerak teman-teman. Nah, ini untuk gigitan kedua ya teman-teman. Nah, jadi untuk gigitan ular kobra ini biasanya waktu saya ngasih makan itu kurang lebih nanti ada sekitar 1 menit atau enggak sampai 1 menit. Nah, ini gigitan ketiga teman-teman. Tikusnya masih bisa gerak. Nah, ini mungkin racunnya baru keluar, masih bisa gerak. Nah, jadi sebelumnya teman-teman ini kan ular kobra atau ular nanya saputatrik ini saya dapatkan dari teman saya sama komunitas dari Animal Republic, lebih tepatnya dari Mas Lukman ya, itu dikasihkan ke saya hasil rescue dan saya rawat hingga sampai sebesar ini. Dan ular kobra ini sudah sering saya pakai untuk edukasi ke sekolah-sekolahan, kelompok tani atau ke masyarakat umum di event-event gitu. Nah, untuk ular ini pun itu tidak pernah teman-teman saya pegang-pegang. Jadi saya tetap safety, maksimalkan tetap safety memakai alat yaitu hook. Jadi untuk ngasih makan pun itu saya lemparin dari atas teman-teman. Dan untuk minumnya itu ada pakai wadah itu saya ngasih airnya itu lewat selang, sambungkan lewat botol, kemudian sesekali itu masih dispray agar kulitnya lembab. Nah, oke, lanjut ya. Jadi di sini saya akan membahas terkait ular kobra dalam live feeding. Nah, jadi tadi sudah saya kasih keterangan juga buat teman-teman mungkin ada yang nggak kuat. Jadi di sini ular kobra ini di Jawa itu biasanya disebut dumung entong teman-teman. Disebut dumung entong. Dan untuk di alamnya sendiri itu makannya itu tikus biasa. Kemudian anak-anak ayam mungkin, burung, kadal, kodok. Untuk ular kobra ini panjangnya bisa sampai 1,5 meter. Untuk persebarannya sendiri Jawa, Lombok, Sumatera, Flores dan Pulau Komodo, Bali sama Sulawesi. Nah, itu yang ada di Indonesia teman-teman. Nah, untuk habitatnya sendiri itu ada di tempat-tempat yang lembab, yang mana itu banyak tikus juga atau kodok-kodok. Kadang sering juga itu teman-teman di samping-samping rumah atau belakang rumah yang mana ada banyak sekali tumpukan kayu atau tumpukan genteng atau bebatuan. Nah, itu bisa jadi sarang tikus atau sarang-sarang kadal untuk bersarang di tempat itu. Jadi ularnya itu dapat cari makan di situ, sehingga ularnya itu terkadang membuat sarang juga di situ. Nah, nanti kalau untuk makanannya sudah tidak ada, ular itu akan berpindah tempat lagi. Nah, kemudian untuk tipe racunnya apa? Ini untuk tipe racunnya itu neurotoksin teman-teman, yaitu menyerang sel saraf pada manusia. Itu gejalanya nanti itu bisa seperti mulai kayak pusing, mual. Pertama dengan tahap fase lokal ya teman-teman. Jadi fase lokal itu tahapan belum fase sistemik teman-teman. Jadi lokal terlebih dahulu, kemudian fase sistemik, yang mana nanti jika sudah pendarahan parah hingga ada muncul gejala-gejala seperti
kayak pendarahan hebat, itu sudah parah teman-teman. Jadi untuk ular ini itu memiliki suatu kayak pertahanan atau seperti ciri khusus teman-teman, yang mana dapat menyemburkan bisanya tepat ke sasarannya, yaitu pada manusia itu bisa ke kepala teman-teman, atau ke predator yang lain. Nah, jadi apabila terkena mata pada manusia itu dapat menyebabkan kebutaan teman-teman. Jadi harus hati-hati apabila berjumpa dengan ular ini. Jadi biasanya itu kalau saya merescue ular ini itu harus memakai pengaman yang pada mata seperti kacamata atau helm teman-teman. Jadi nggak boleh asal-asalan ya, apalagi tanpa memakai alat pengaman yang lain. Langsung pakai tangan itu sangat tidak disarankan teman-teman, harus lebih berhati-hati lagi. Untuk aktifnya ular ini itu siang dan malam teman-teman, jadi tetap bisa tetap bisa mencari makan atau beraktivitas di waktu tersebut, baik malam ataupun siang. Nah, untuk gigi ular ini itu protrok gelipa, yang mana terdapat taring kecil di depan gigi-giginya. Nah, untuk taring ini tuh untuk mengeluarkan bisa teman-teman. Nah, taring selanjutnya itu ada seperti taring viper, yang mana itu namanya solenoglypha. Taring tersebut itu bisa dilipat teman-teman atau menekuk ke dalam. Nah, taring ini tuh dapat digerakkan untuk memasukkan mangsanya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk taring yang ketiga yaitu Opisthoglypha teman-teman, yang mana taring ini ada di belakang atau ada di dalam gigi-gigi yang lain teman-teman. Nah, ini biasanya ada pada ular-ular kolibri teman-teman. Nah, untuk taring yang keempat yaitu taring jenis Aglypha. Yang taring ini biasa terdapat pada ular-ular piton teman-teman, yang mana gigi-giginya ini sama dan memiliki kekuatan menggigit yang kuat teman-teman. Jadi ada 4 ya untuk jenis taring-taringnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk kandangnya, untuk settingan kandang ini saya menggunakan gag teman-teman untuk ukuran L dengan alas kombinasi kokopit. Saya campur dengan bebatuan pasir malang sedikit, kemudian saya tambahkan alas-alas atau daun-daun cemara yang kering. Nah, untuk kayu yang di sebelah ularnya ini yaitu sebagai penyangga sekaligus untuk hiasan agar airnya tidak tumpah, dan di dalam tempat wadah air itu saya tambahkan batu juga teman-teman. Untuk warnanya kecoklatan gelap teman-teman, jadi seperti ular koros, jangan sampai salah ya. Oke, sekian terkait pembahasan ular kobra. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di like dan juga di share ya teman-teman. Ikuti channel kami terus untuk pembahasan ular-ular yang lainnya. Jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.